Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji. Perkenalkan nama saya Cut Suwaibatul Islamiyah dengan nomor NIM 2025610152 dari bidang studi pendidikan agama Islam LPTK Institut Agama Islam Negeri Luhuk Sumawe. Ujian perekaman video UKIN ini saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di SD Negeri 10 Banda Sakti. Adapun materi pembelajaran yang sajikan adalah berbakti kepada ayah bunda. Kelas 3, demikian video perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mengambil berkah hari ini kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan maju ke depan untuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu. Ibu mau lihat siapa yang nggak hadir hari ini ya. Ibu panggil namanya dulu. Kaisyah Habila. Hadir, Bu. Khatijah. Hadir, Bu. Muhammad Ikram. Hadir, Bu. Naufal Aziz. Hadir, Bu. Nayara Fatin. Hadir, Bu. Nadifa Salsabila. Riani. Sultan Muhammad. Hadir, Bu. Safira Altafunna. Teguh Ahmad. Hadir, Bu. Farisha Zahran. Hadir, Bu. Ratu Humaira. Hadir, Bu. Revanda Anora. Hadir, Bu. Muhammad Khalil Aufal. Hadir, Bu. Abi Naya Zafran. Hadir, Bu. Muhammad Rizki Alfat. Ahmad Rizki. Oh iya. Kemudian Ibu meminta anak-anak Ibu untuk memejamkan mata sejenak. Kemudian memejamkan mata untuk mengenang ayah dan ibu. Coba pejamkan mata. Oh, tanya.
Dah, coba buka mata. Apa yang kalian rasakan? Hah? Kasih sayang terhadap orang tua. Apalagi? Hah? Apalagi? Ada sedih? Kapan saat sedihnya? Saat orang tua sakit. Iya, saat orang tua sakit. Baiklah, hari ini kita belajar tentang aku anak berbakti. Materinya berbakti kepada ayah dan bunda. Kepada ayah dan bunda. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang pertama menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, menjelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mempraktikkan cara berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada berbakti kepada ayah dan bunda. Dalam Islam diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dia siapa? Dia Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amal yang paling baik. Amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang pertama salat tepat waktu. Yang kedua berbakti kedua orang tua. Yang ketiga berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasul juga bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilapangkan hidupnya, berarti harus berbakti kepada kedua orang tua. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kedua hadis tersebut yang Rasul mengatakannya, dua-duanya diberatkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana cara berbakti kedua orang tua? Nah, yang pertama melaksanakan nasihat baiknya. Nah, apa yang disuruh oleh orang tua kita, nasihat yang baik kita kerjakan. Yang kedua, bergaul dengan penuh hormat. Nah, kita bergaul dengan orang tua penuh hormat. Bagaimana bergaul dengan orang tua dengan penuh hormat? Kita berjalan di depan mereka akan membongkokkan badan sedikit. Itu tanda apa? Tanda menghormati. Tanda menghormati orang tua. Yang ketiga, berkata dengan sopan. Ya, di depan orang tua kita harus berkata dengan sopan. Tidak boleh berkata kotor dan kata jelek. Kemudian mendoakan kepada orang tua. Pernahkah anak ibu mendoakan kepada orang tua? Mendoakan kepada orang tua. Ada yang tahu apa doanya? Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. iya.
Kita selalu berdoa kepada orang tua setelah selesai talat. Yang kelima, merawat orang tua dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Apabila orang tua kita sakit ataupun orang tua kita tidak ada uang, berarti kita harus, kalau orang tua kita sakit, kita harus merawatnya dengan baik. Kalau mereka tidak punya uang, kita kasih uang. Kalau kita punya, alangkah baiknya kita berbagi dengan orang tua. Kemudian rela berkorban untuk kedua orang tua. Rela berkorban. Apa saja yang kalian korbankan kedua orang tua? Apa saja yang kita korbankan terhadap orang tua? Misalnya orang tua membutuhkan kesulitan, menghibur kesedihannya, apalagi meringankan bebannya. Bagus jawabannya. Kemudian yang ketujuh, meminta kerelaan orang tua ketika kita berbuat sesuatu. Kita meminta kerelaan orang tua. Contohnya, kita hari ini mengikuti lomba Olimpiade pentas pai, ya kan? Kita ambil tentang surat pendek misalnya. Bacaan surat pendek. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita berangkat ke tempat perlombaan, ke alangkah baiknya terlebih dahulu kita meminta doa restu dari orang tua kita supaya kita diberkahi oleh Allah. Yang kedelapan, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia tidak baik. Misalnya orang tua kita tidak baik, tapi kita harus berbuat baik terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang tua kita. Selama mereka tidak menyuruh kita ke jalan yang keburukan, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua meskipun dia tidak baik. Kemudian cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Orang tua kita yang sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Ada yang tahu enggak anak-anak ibu? Apa yang kita lakukan kalau orang tua kita sudah? Kemudian apa lagi? Yang pertama, melaksanakan wasiat. Apa yang disuruh? Misalnya orang tua kita lagi sakit, pas mau meninggal, beliau meninggalkan wasiat sama kita. Beliau bilang, nak, kalau saya meninggal harta saya ada, nanti kamu badalkan haji untuk ibu, nak ya. Kita wajib melaksanakannya kalau beliau sudah meninggal. Kemudian apa lagi? Bersilaturahmi dengan saudara. Ibu kita sudah tidak ada lagi. Kita kan ada saudaranya. Ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki. Kita harus bersilaturahmi. Jangan berputus-putus dengan beliau. Kita harus bersilaturahmi. Jangan hanya saat lebaran aja. Misalnya sebulan sekali kita pergi ke rumah kakak ataupun ke rumah saudara untuk berkunjung, itu bersilaturahmi. Paling tidak kita nanya kabar mereka. Kemudian melanjutkan amal baik dan cita-citanya. Apa amal baiknya? Misalnya ada cita-citanya apa? Apa amal baiknya? Misalnya orang tua kita senang bersedekah, kita juga melanjutkan
Yang melanjutkannya yang kebiasaan dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian yang keempat, mendoakan dan memohon keampunan orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua kita biarpun mereka tidak ada lagi, sudah meninggal, tapi dengan kita tidak putus, nak. Dan kita tetap ada hubungan dengan mereka walaupun mereka sudah tiada. Setidaknya kita berdoa untuk beliau dan bersedekah kepada orang tua. Kemudian kita meminta keampunan dosanya sama Allah supaya dosanya diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, apa akibat yang kita rasakan, nak? Apa? Dimurkai oleh Allah. Berarti kita dimurkai oleh Allah SWT apabila kita durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Ada enggak anak-anak ibu yang jawab orang tua? Ada? Enggak ada. Ada yang berkata waktu disuruh sama orang tua, nak ambil itu sebentar. Ada kayak gitu? Enggak mau. Ada bilang kayak gitu? Enggak ada. Alhamdulillah anak ibu baik-baik semua ya. Enggak pernah menjawab orang tua. Berarti anak ibu saleh-saleha semua. Kemudian kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, akibat yang kita tanggung yang pertama apa? Dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kedua, disempitkan rezekinya. Yang ketiga, disiksa di dunia dan di akhirat. Apabila kita sudah durhaka kedua orang tua kita, yang pertama Allah tidak sayang lagi kepada kita. Allah sudah murka terhadap kita karena ridha Allah itu ridha ibu itu ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, disempitkan rezekinya. Rezeki kita sempit. Bagaimana yang dikatakan dengan sempit? Sedikit. Kurang pendapatan kita hari-harian, kurang rezekinya, itu yang namanya sempit. Misalnya kalau kita baik sama orang tua, mungkin kita dapat rezeki yang luas ya, tapi karena kita durhaka kepada orang tua, kita akan disiksa, rezekinya menjadi sempit. Kemudian yang ketiga, disiksa di dunia dan di akhirat. Mulai dunia kita dapat siksa sampai ke akhirat dapat siksaan. Baiklah, sebelum ibu membagikan LKPD tugas kalian, ibu alangkah baiknya kita menyimak video kisah Alkamah dulu ya.
Kita harus segera melaksanakan perintah Rasul. Betul percaya ibadah. Ayo. Saksikan ya Allah, ketelah kita Rasul serta semua hati khusus. Sungguh Engkau yang memaafkan Allah. Ayo sekarang kita berdoa. Ayo. Amikus. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan berkhidmat, maka dia akan tinggal kedudukan dari Allah hingga hari kiamat. Udah selesai? Kita menonton kisah Alqamah. Apa yang bisa kalian ambil hikmah dari cerita kisah Alqamah tadi? Apa? Kayak mana? Tentang lebih memilih istri daripada ibunya, dan lebih memilih istri daripada ibunya. Kemudian siapa lagi yang udah bisa mengambil hikmahnya? Ada kelompok Mawar? Ada yang bisa diambil hikmahnya setelah menonton video tentang kisah Alqamah? Ada? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan saat menonton kisah Alqamah? Sedih, nangis ya. Anak ibu udah pada nangis semua ya. Udah pada berlinang air mata semua. Begitulah beratnya kita diberatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita diperintahkan untuk meninggalkan syirik, kemudian kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Lihat tuh dari kisah Alqamah. Alqamah sebelum datang orang tuanya, belum diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Siapa yang cabut nyawa? Malaikat Israel. Sebelum dosanya diampuni oleh orang tua, oleh ibunya. Ibunya sedih sekali waktu datang ke rumah Alqamah, mau dipakai bajunya untuk istrinya, ternyata bukan dikasih untuk ibunya. Kemudian apalagi? Kue mau dimakan untuk ibu tapi nggak dikasih. Untuk siapa dibilang? Untuk istrinya. Begitulah nanti anak-anak ibu kalau sudah ini jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Kemanapun kita pergi, ridha orang tua. Kerjakan tugas dengan baik. Ya, jangan lupa baca bismillah saat mau mengerjakan tugas nak ya. Tulis nama kelas. Iya.
Ini waktunya mengerjakan LKPD 5 menit, Nak ya. Jawabannya ya. Dijawab terus ya. Yang dijawab. Coba. Jam berapa? Ya. Cepat-cepat Nak ya, kerjakan ya. Bu, boleh pakai pulpen? Boleh. Tulisnya kelas berapa? Kelas 3. Kerjakan terus, Nak. Kerjakan terus. Mana yang nggak siap? Kasihnya pakai tangan kanan. Tulis lagi Nak, kan ada siapa yang udah selesai boleh maju ke depan untuk presentasi. Ya. Kelompok Mawar ya, Ratu. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Merah. Perkenalkan, nama saya Ratu Maira. Saya mewakili kelompok Saya Mawar. mewakili kelompok Mawar untuk presentasi. Pertanyaan nomor 1, mengapa kalian harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua udah susah payah merawat kita dari kecil sampai sekarang. 2, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Berkata dengan bahasa yang lemah lembut dan sopan. 3, bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Laksanakan wasiatnya, melanjutkan amal baiknya dan cita-citanya. Apa manfaat berbakti kepada orang tua? Agar masuk surga dan mendapat pahala. Apa akibat durhaka kepada orang tua? Dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempitkan rezekinya, disiksa di dunia dan akhirat. Aksi baikku, praktikkan cara menghormati kedua orang tua di rumah. Berkata dengan bahasa yang lemah lembut dan sopan, membantu pekerjaan ayah bunda. Salat berjamaah, rajin belajar. Tepuk tangan buat kelompok Mawar. Mana ke tangannya? Alhamdulillah ya, kelompok Mawar telah mempresentasikan hasil belajar mereka hari ini tentang masalah
Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Udah bisa kembali ke depan, dah baik sekali ya. Dah bisa kembali ke tempat. Kemudian siapa lagi yang dah selesai? Boleh maju nak ya. Nah, apa yang mereka presentasi tadi? Tentang apa yang Ratu presentasi tadi? Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Alangkah baiknya kita berbakti kepada kedua orang tua, apalagi orang tua kita masih hidup, ya kan nak kan? Masih hidup, nanti kalau sudah meninggal, misalnya kita sudah ada uang mau kasih untuk siapa nak, kalau orang tuanya tidak ada lagi, sama seperti kayak ibu ini. Sama seperti kayak ibu ini sekarang, ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi ibu biarpun ada uang, nggak tahu ibu mau kasih untuk siapa nak. Orang lain hal lebaran pulang ke tempat orang tuanya, ibu pulang ke tempat saudara. Begitulah ceritanya. Ya nak ya. Oke, Syahabila, kelompok Melati. Nah, maju untuk presentasi. Satu orang saja. Satu orang, satu kelompok. Satu orang, satu kelompok. Kelompok Mawar sudah. Sekarang kelompok Melati. Saya akan mempresentasikan belajar saya hari ini. 1. Mengapa kalian harus berbakti kepada kedua orang tua? Melaksanakan wasiatnya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Bersilaturahmi dengan saudara dan teman. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Melanjutkan amal baik dan cita-citanya. Apa manfaat berbakti kepada orang tua? Mendoakan dan memohon ampunan. Apa akibat durhaka kepada kedua orang tua? Dimurkai oleh Allah. Kembali ke tempat. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Apalagi? 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 Mendoakan kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar suaranya. Yang lain dengar nak ya, dengar dulu. Kawan kita presentasi. Saya akan mempresentasikan seperti jawaban saya. Mengapa kalian harus berbakti kepada orang tua? Dasar bagi saya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Menyayanginya. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Melaksanakan maksiatnya. Apakah manfaat kepada orang tua? Mendukungkan orang tua. Apa akibat durhaka kepada orang tua? Disiksa di dunia dan akhirat. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Anggun. Sudah selesai mempresentasi hasil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar suaranya. Ini dengar semua ya. Saya akan mempresentasikan tentang belajar saya tadi. 1. Mengapa kalian harus berbakti kepada kedua orang tua agar diluaskan rezekinya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Melaksanakan nasihat baiknya. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Melaksanakan wasiatnya. Apa manfaat berbakti kepada orang tua agar doanya diampuni? Apa akibat durhaka kepada kedua orang tua? Dimurkai Allah, disempitkan rezekinya, disiksa di dunia dan akhirat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mangrove. Berarti kita harus menyimpulkan yang bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah untuk meninggalkan syirik.
Setelah diperintahkan kita untuk meninggalkan ciri, yaitu diperintahkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal. Kesimpulan belajar kita hari ini adalah bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Kemudian apa lagi? Akibat durhaka kepada kedua orang tua. Berapa ada? 1 tadi. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang kedua, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, akibat durhaka kepada kedua orang tua. Baiklah, anak-anak ibu semuanya sudah tampil dengan penuh semangat, dengan jawaban yang benar, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kekusyukan dalam menjelaskan tugas. Berarti beri semangat dan tepuk tangan dulu buat kita yang besar. Suaranya mana suaranya? Baiklah, satu hal lagi yang kamu harus ingat, nak. Waktu kamu pulang sekolah nanti, apa yang kamu lakukan terhadap kedua orang tua kamu? Tanda-tanda kamu berbakti kepada orang tua kamu. Apa yang kamu lakukan waktu kamu pulang sekolah? Salam. Pertama salam. Apa lagi? Meminta maaf ketika ada salah kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Yang lain? Ada tunjuk tangan. Membantu pekerjaan mengerjakan di rumah. Sekarang kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalian kita berdoa. Setiap akhir pembelajaran kita selalu berdoa. Marilah kita berdoa. Allahumma warzuqni arina batila warzuqna tibaba wa arina batilan warzuqna tinaba. Selesai belajar kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.